أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita sambung pembahasan kita pagi hari ini dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuk pada faedah dari hadis yang kedua atau faedah hadis yang ke-444, yang dimana hadis tersebut kita bahas kaitannya dengan seseorang yang membawa jenazahnya seorang yang saleh, maka diminta dia untuk disegerakan. Adapun jenazahnya orang yang taleh, orang yang tidak saleh, wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia bukan jenazah yang bukan orang saleh atau dia orang yang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, duhai celakalah dia, kalian membawa kemana dia jenazah itu. Dan yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan, semua mendengar suara dia, ya, kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqa, dan seandainya mereka atau manusia itu mendengar suaranya itu, niscaya dia akan mati. Dan pernah kita juga sebutkan ya hadis yang lain yang menunjukkan tentang bukan hanya manusia, tetapi illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Ini penjelasannya sudah kita detailkan pada pertemuan yang lalu. Faedahnya dari hadis tersebut bagi yang belum sempat hadir, misalnya fiqhul hadis yang pertama adalah as-sunnatu hamlul janazati ala a'naqir rijal. Sunnahnya itu adalah membawa jenazah itu ala a'naqir rijal, pada ya pundak-pundak orang, dibawa gitu, digotong. Jenazah itu sunnahnya itu dibawa, digotong pakai orang, ya. Dan itu disebutkan kaitannya dengan ini yang berkaitan dengan ahkamul janaiz. Ya, Syekh Albani pernah di kitab beliau Ahkamul Janaiz dituliskan di situ kaitannya dengan membawa jenazah menggunakan arabah atau sayyarah mukhassasah lil janaiz. Bagaimana kalau seandainya jenazah itu dibawa menggunakan kendaraan yang khusus untuk jenazah, seperti yang sekarang kita di sini di Abu Hamur kan begitu. Ya. Kemudian orang-orang yang mengantarnya pakai kendaraan, ya, maka sebenarnya Syalbani dalam kitabnya mengatakan sebenarnya hal itu tidak disyariatkan kecuali ada darurat atau kepentingan padanya. Yang memang lebih utamanya kita bawa, ya, walaupun dia jauh Ustaz, walaupun dia jauh, ya, itu pada hukum asalnya. Karena yang pertama, kata beliau alasannya ada beberapa alasan. Sekali lagi, kecuali apabila hal itu diperlukan terpaksa, ya, apalagi di sini rata-rata ya jenazah itu pasti dibawa oleh kendaraan dari Hamad Hospital, kemudian
dibawa ke Abu Hamur, kemudian dari Abu Hamur ke tempat pemakaman jenazah itu cukup jauh, apalagi kadang-kadang musim tidak menentu, kadang-kadang angin yang berdebu, kadang-kadang panasnya luar biasa, kadang-kadang waktu musim dingin yang orang tidak bisa tahan dengan angin dingin tersebut. Jadi kondisi-kondisi yang menyebabkan hal itu dilakukan. Dan juga sebab yang lain. Yang pertama alasannya kenapa tidak dianjurkan menggunakan kendaraan, ya, sekali lagi kecuali terpaksa. Yang pertama adalah annaha min adatil kuffar. Karena hal itu termasuk dari kebiasaan orang kafir. Ya, itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Dan telah ditetapkan dalam syariat kita, waqad taqarrara fi syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha, bahwasanya tidak boleh menyerupai, mengikuti mereka dalam hal-hal seperti itu. Ya, dan dianjurkan kita untuk menyelisihi mereka pada ibadah mereka, kebiasaan mereka, pakaian mereka, adat-adat mereka, ya. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyelisihi orang-orang kafir. Jadi yang pertama adalah alasannya karena hal itu kebiasaan orang-orang kafir, dan bisa kita lihat, ya, hal ini nyata, mereka kalau membawa jenazah ke kuburan menggunakan kendaraan. Yang kedua, apabila hal itu dilakukan, ya, misalnya memang seterusnya seperti itu, annaha bid'atun fil ibadah. Hal ini adalah perkara baru yang dilakukan, ya, fi ibadah, pada suatu ibadah. Kita mengantar jenazah itu adalah ibadah, ada pahalanya, ya, yaitu orang yang salatnya 1 qirat, yang mengantar sampai selesai 1 qirat. Jadi melakukannya itu adalah ibadah, maka melakukan hal yang di luar daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini melakukan perkara baru, kata beliau. Dan ini adalah bertentangan dengan sunnah yang dikerjakan dengan cara fi hamlil janazah, dengan cara menggotong jenazah tersebut, ya. Dan segala sesuatu yang diada-adakan dalam hal ibadah, maka itu terlarang dalam hal ibadah. Artinya masih kita mengatakan selama tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka tetap menggotong jenazah diangkat oleh orang-orang itu adalah yang sunnahnya. Ya, itu akan mengingat kematian bagi seseorang misalnya. Yang ketiga, alasannya adalah, ya, hal itu menghilangkan tujuan dari membawa jenazah dan mengiringi jenazah, yaitu wahiyya tadhkiratun wahiyya tudzakkirul akhirah, yaitu mengingatkan akhirat. Dan menggotong atau membawanya pakai mobil, ya, ini dapat menghilangkan tujuan dari membawa jenazah itu dan mengiringinya, yaitu mengingat akhirat. Ya, bagaimana tidak? Begitu kita naik pakai mobil, coba aja Bapak buktikan. Rasanya yang pulang ke Indonesia, kemudian ngantar jenazah orang kampung sampai dikubur, Bapak pulang lagi jalan kaki, misalnya pergi ke parkiran mobil kalau jauh misalnya. Ini ketika digotong itu dengan Bapak di sini, ya, pas musim panas, naik kita sholat sama kawan, ya kan, ketemu, assalamualaikum, gimana Pak, kapan datang? Biasa kan kita jumpa dengan kawan kita ini. Jenazah di depan kita sholatin, kemudian kita antar, ya, naik kendaraan, udah kendaraannya pakai AC, kemudian kita ini. Hal untuk mengingatkan kita tentang kejadian kematian itu selama kita mengantarkannya hampir tidak ada. Bawa buktikan aja, hampir tidak ada. Jenazahnya entah di mana, ya. Kita kemudian memang pergi ke tempat itu. Rasanya itu loh maksudnya, yaitu bagaimana dzauq, perasaan orang ketika mengantarkannya. Kemudian barulah ketika Bapak parkir mobil, masuk, kemudian lihat jenazah diturunkan, mulai dikubur. Ketika melihatnya itu, ya, mulai diturunkan dari belakang begini, kemudian dimasukkan ke bawah, Bapak lihat dia, kemudian mulai ditumpukkan batu-batu di atasnya, yang beton-beton dulu, ya, di Abu Hamur, ya. Beton-beton dulu, kemudian ditumpukin tanah. Bapak ngelihat,
waduh saya kayak begitu besok. Terasa di situnya. Tapi ketika mengantarkannya, hampir tidak terasa. Karena jenazahnya di mana? Beda dengan kalau kita menggotong jenazah tersebut, kita akan merasa saya nanti akan digotong seperti itu juga. Ada rasa dzauq yang terpisah dari hal itu. Bahkan bisa jadi yang sebagian orang yang mengantar jenazah kemudian hanya sampai di mobil, ya perasaan untuk akan mengingat akhirat itu kurang. Ya, bahkan ketika meninggalkan kuburan, udah nggak ingat lagi tentang kuburan. Ya, kecuali dia ziarah kembali. Nah, ini yang terjadi. Makanya dikatakan hal itu alasannya dapat menghilangkan tujuan daripada mengantar dan mengiringi jenazah tersebut, membawa dan mengantar mengiringi jenazah tersebut, yaitu mengingat akhirat. Dan ini tidak bisa kita pungkiri hal itu. Bapak bisa buktikan dan coba rasakan. Saya coba beberapa kali membuktikan sendiri hal tersebut. Memang berbeda. Ya, ketika datang ke kampung sebelah ada meninggal dunia, ya biasa kalau di jalan kita ketemu kawan. Kemudian setelah sholat jenazah, kita melihat mengiringi jenazah itu jalan kaki, dia dipikul terus sampai ke pemakaman. Jauh rasanya berbeda. Ya, dengan kita mengantarkan jenazah kemudian ya di atas kendaraan. Ini yang alasan yang ketiga. Ya, kemudian alasan yang keempat kata beliau adalah bahwasanya annaha sababun qawiyyun li taqlilil musyi'ina laha warragibina fil husuli 'ala al-ajr. Dzalika annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyarah ya yusayyi'aha. Dan ini adalah sebab yang paling kuat yang menyebabkan sedikitnya orang yang mengantar jenazah itu. Ya, yang menyebabkan sedikitnya orang yang mengantar jenazah itu dan menyebabkan sedikitnya orang yang mendapatkan pahala. Kenapa itu terjadi? Karena tidak mampunya setiap orang untuk menyewa kendaraan atau membawa kendaraan atau memiliki kendaraan. Kemudian dia ikut mengantarkannya. Tidak semua orang. Jadi karena kurangnya ya orang yang memiliki kendaraan, jadi tempatnya juga jadi nanti macet di sana, sampai di sini aja kita. Bisa jadi seperti itu. Ya, namun kalau kita di Lombok misalnya, kalau ada yang meninggal dunia, biasanya ada bis dari pondok pesantren, kadang truk, ya sengaja disewakan satu truk untuk mengangkut anak-anak di pesantren untuk ikut serta sholat jenazah. Jadi nganternya untuk sholat dan mengiringi ke pemakaman. Jadi tidak untuk dibawa mereka, jenazahnya juga. Jadi kalau seperti ini kan lain, mengantar orang yang akan sholat. Ini bisa dilakukan. Kalau misalnya bapak di mana, misalnya bisa mengingatkan kepada anak-anak. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, ya tolong itu anak-anak yang di panti asuhan atau mungkin di pesantren itu sewakan mobil untuk ikut serta sholat jenazah di jenazah bapak, bisa saja, dan itu bisa dilakukan. Berikutnya, yang kelima, alasannya bahwasanya cara seperti itu tidak sesuai dengan syariat, ya tidak sesuai dengan syariat yang suci ini, ya tidak sesuai dengan syariat yang suci ini. Di mana itu jauh dari perkara-perkara yang seperti itu. Ya, jauh dari perkara-perkara seperti itu. Artinya yang perkara yang resmi kemudian diantar pakai kendaraan dan sejenisnya itu jauh syariat tersebut dari hal itu. Dan ini ya kalau tetap dilakukan bisa menyebabkan ya orang-orang akan menganggap hal itu sebagai bagian dari syariat. Ini dianjurkan. Ya. Sekali lagi hal itu adalah apabila tidak diperlukan. Ya, kalau hal itu diperlukan, mengantarkannya karena ada sebab-sebab tertentu, maka bisa dilakukan. Dan di sini di Qatar secara khususnya, bapak mau praktekin, saya mau mengantar jenazah itu dengan dipikul, nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih, mau bagaimanapun juga nggak akan dikasih. Ya, karena kalau bapak pakai jalan saja dari Masjid Abu Hamur ke tempat pemakaman, itu kelihatannya aja dekat. Kelihatannya dekat tuh berapa kilo itu, Pak.
Ya kan kita pakai mobil masalahnya. Bapak lewatin roundabout 1, roundabout 2, roundabout 3, kemudian belok kanan terus ke dalam. Ya gitu kan. Ya, jadi tidak akan dikasih. Biasanya karena banyak alasan, wallahu taala alam. Intinya yang saya tahu karena jauhnya tempatnya, kemudian lebih menjaga kepada keselamatan, ya, mempercepat, ya mungkin ada orang yang memiliki keperluan. Makanya kalau di sini kan semua tempat pemakaman itu mobil bisa masuk sampai ke dalam. Ya, dan itu untuk lebih mempercepat proses pemakamannya. Wallahu taala alam. Intinya apabila hal itu tidak ada darurat, maka ya memikulnya lebih baik. Makanya di situ di bagian terakhir juga dikatakan dikecualikan adalah wastathna min dzalik, yang dikecualikan dari itu adalah bila yang menyebabkannya itu karena sebab darurat, seperti jauhnya kuburan, kabu'dil maqabir bu'dan katsiran, jauh banget kuburannya. Dipikul, pernah kita mengantar jenazah, dipikul, jauhnya luar biasa, Pak. Sampai di pemakaman itu, ya Allah, sudah lutut ini mau diurut-urut aja. Ya, begitu sekarang jadi masalah, begitu pulangnya lagi, karena motor kita tinggalin di salah satu masjid tempat salat jenazah. Jadi hal seperti ini mestinya ya yang tempat atau yang tempat pemakaman dikasih itu tempatnya jauh banget, ya bisa dibawa pakai mobil Innova atau Avanza orang kan begitu kan, kalau nggak ada mobil jenazah bawa di situ. Bener jauh banget. Ya, jadi baliknya itu luar biasa. Ya, hampir kalau nggak salah 1 jam itu jalan. Jadi saya pikir mana kuburannya? Di situ katanya. Orang yang merasa jalan tiap hari, merasa dekat. Mana rumahnya, Pak? Itu di belakang di situ gitu. Belakang di situ di Astro 4. Gitu kan. Jauh luar biasa. Itu belakang di situ. Ya, jadi kebiasaan orang karena mungkin dia jalan selalu jadi ngerasa dekat. Jadi seperti itu. Jadi bila tidak karena sebab yang jauh maka tidak dianjurkan. Ya, apalagi pada masa kita sekarang, ya kaitan dengan kuburan biasanya itu dekat daripada kampung. Beda kalau tempatnya di Jakarta mungkin Pak, ya, saya nggak tahu. Ya, tempatnya agak jauh, pemakamannya di mana, rumahnya orang di mana, maka yang seperti ini bisa menggunakan kendaraan. Wallahu taala alam. Jadi jangan sampai nanti dianggap kendaraan haram, gitu salahnya. Tidak boleh. Jadi kemudian ya dipikul kayak tadi, kejauhan sampai orang-orang yang mau sholat jenazah ya sakit ya, kembali. Berikutnya, yang faedah yang kedua, ini tadi alasan kenapa tadi dikatakan poin yang pertama itu sunnahnya membawa jenazah ya dipikul ala a'naqi ar-rijal, di atas pundak-pundak orang, atau yang dipikul itu adalah sunnahnya. Faedah yang kedua, hamlul janaizi khasun birrijal dunan nisa. Membawa jenazah itu adalah khusus, ya. Membawa jenazah itu khusus bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ya, membawa jenazah itu khusus bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ya, jadi nggak boleh nanti perempuan menggotong jenazah. Saya ingin mengantar jenazah bapak saya untuk terakhir kali, ya nggak boleh. Ya, karena itu adalah kekhususan yang diberikan kepada laki-laki. Berikutnya, yang ketiga, Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan bagi hambanya tempat-tempat mereka dan apa yang disiapkan bagi mereka, wa ma'addalahum fi hadhil hal, dan apa yang disiapkan bagi mereka dalam keadaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan bagi mereka ya tempat-tempat mereka dan apa yang disiapkan bagi mereka dalam keadaan seperti ini. Ya, keadaan mereka seperti ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan. Maka orang yang mukmin tersebut berharap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi mereka dari kemuliaan. Kemudian orang-orang kafir dan orang-orang fasik tersebut, ya, bagaimana mereka ketakutan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang pedih. Jadi ketika dia sejak digotong, pernah kita bilang pada pembahasan pekan lalu, kalau orang yang meninggal dunia itu, dia tahu dirinya itu sejak dicabut rohnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad ketika Bapak bisa cek di tafsir surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, ya, demi malaikat yang mencabut nyawanya, ya, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir dengan sangat kuat, dan demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang mukmin dengan lemah lembut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana kondisi itu. Ini pekan lalu sudah kita sebutkan. Jadi kondisinya ketika dicabut nyawanya sudah ada nampak. Kondisinya ketika dia dipikul sudah diperlihatkan. Ya, sudah diperlihatkan. Kondisinya nanti di akhirat dia di mana? Ketika di kuburan disiksa. Ya, oleh karena itu perjalanan mereka tersiksa itu sejak dicabut nyawanya sampai kemudian dia masuk ke tempat yang aslinya, yaitu neraka. Begitulah dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya itu tempat-tempat mereka dan apa yang disiapkan bagi mereka, ya, di sana. Maka orang mukmin itu berharap. Ya, orang mukmin itu berharap untuk disegerakan. Qaddimuni, dia bilang, segerakan aku. Bahkan ketika dia diantar itu dia mengatakan apa? Ya Allah, segerakan hari kiamat. Dia berdoa. Ya, pingin disegerakan. Ini karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang terakhir, yang keempat faedahnya, yaitu sebagian suara-suara itu, ba'dul aswat yasma'uha ghair insan. Sebagian suara-suara itu didengar oleh selain manusia. Ya, wala yastati'ul insanu sima'aha, dan manusia tidak mampu mendengarnya. Ada suara-suara yang Allah kasih pendengaran kepada makhluk yang lain yang tidak dikasih pendengaran kepada manusia. Ya, dan hal ini termasuk mukjizat dan disepakati oleh, ya, waqad athbatal ilmul haditsu dzalik, dan penelitian ilmu modern menetapkan hal itu. Bahwasanya ada suara-suara yang dimana kita itu tidak bisa mendengarnya, ya, tidak bisa kita mendengarnya. Jadi kalau yang pernah belajar biologi, gitu kan, telinga kita ini bisa mendengar ada batasan jaraknya, ya kan? Ada batasan jaraknya. Suara berapa hertz gitu saya nggak ingat. Pokoknya ada batasan suara yang bisa dia dengar jauhnya. Kemudian ada suara-suara tertentu yang dimana seperti kalau pembahasan suara, ya, seperti apa itu lumba-lumba kalau nggak salah, yang dia saling memanggil satu dengan yang lain menggunakan suara ultrasonik, nggak ngerti saya. Kalau nanti Bapak cek kembali. Intinya ada hal itu dan tidak bisa kita mendengarnya. Jadi apalagi kondisi orang yang mati. Ya, kondisi suara yang ada saja ini tidak bisa kita mendengarnya. Ya, contohnya juga yang paling gampang, misalnya ada suara-suara yang kita dengar, semut. Dengar nggak Bapak suara semut? Nggak ada kan? Tapi ada orang yang diperdengarkan dengan itu di dalam surat An-Naml, namanya surat semut, yaitu Nabi Sulaiman, ya kan? Ketika Nabi Sulaiman akan lewat, ya, apa katanya semut itu? Ya, qalat an-namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Ya, wajuduhum la yash'urun. Jadi bagaimana semut mengatakan, ratu semut mengatakan, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, udkhulu masakinakum, agar jangan Sulaiman itu menginjak kalian. Ya, dan dia tidak menyadari hal itu, dan tentara-tentaranya sedangkan dia tidak menyadari. Nabi Sulaiman mendengar suara semut itu, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman fatabassama, dia tersenyum, dhahikan, tertawa, mendengar suara semut. Nah, itu termasuk, ya, ada mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita tidak mendengar suara semut, ya, yang ada batasan-batasan suara. Jadi karena ada orang yang tidak percaya dengan hal ini dan mengatakan, oh masa dikhususkan. Di dalam dunia nyata saja ada suara yang tidak bisa kita mendengarnya. Apalagi suara orang yang
tersiksa. Kalau kita mendengarnya bisa mati. Ya, bisa mati. Ustaz, ada nggak yang diperdengarkan suara itu? Nah, kalau Bapak ingat pembahasan mungkin 7 atau 8 tahun yang silam, ketika pembahasan kita tentang azab api neraka. Ya, ada saya ingat satu poin kita pernah jelaskan, salah seorang yang dimana dia itu berada di pinggiran kota Madinah, ya, kemudian mendengar suara-suara yang sangat menakutkan. Ya, suara yang sangat menakutkan, dan itu di dekat kuburan. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang-orang tertentu yang diberikan pendengaran, ya, untuk sebagai peringatan bagi dia. Ya, tapi itu tidak lama. Ya, itu tidak lama. Itu ada poinnya, saya lupa sahabat siapa yang diperdengarkan itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan suara tersebut. Wallahu taala alam. Ini ada 4 faedah dari hadis yang kedua yang kita bahas pada waktu itu, yang dimana hadisnya idza wudi'atil janazatu, ya, apabila jenazah itu sudah diletakkan di atas sarir atau dipan atau keranda, kemudian wahtamalahan nasu awir rijalu ala a'naqihim, orang-orang kemudian sudah mulai menanggungnya, memikulnya di atas pundak-pundak mereka. Kemudian apabila jenazah itu jenazah yang saleh, maka dia mengatakan segerakan aku. Dan apabila dia jenazah yang bukan orang saleh, maka dia mengatakan duhai celakalah dia. Kemana kalian membawa dia? Yasma'u sautaha kulla syai'in illal ins walau sami'ahu la sa'ik. Semua mendengar suaranya kecuali manusia, atau dalam hadis yang lain kecuali jin dan manusia. Seandainya mereka mendengarnya, niscaya mereka akan mati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekarang kita ambil hadis yang ketiga. Hadis nomor 445. Hadis nomor 445. Dan hadis ini sudah kita jelaskan di nomor ke-105. Bab Al-Mujahadah. Ya, di nomor yang kelima, bab Al-Mujahadah, sudah kita bahas hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalika. Al-jannatu, surga itu, aqrabu, lebih dekat, ila, kepada, ahadikum, salah seorang di antara kalian, min, dari, syiraki, tali, na'lihi, sendalnya. Ya, lebih dekat surga itu, ya, daripada salah seorang di antara kalian, daripada tali sendalnya. Pertanyaan saya, tali sendal Bapak atau tali sendal kita ketika kita pakai, nempel nggak di kaki? Tali sendal pasti nempel di kulit kan, di kaki. Sebegitu dekatnya tali sendal, ya, Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya surga itu lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya. Ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, daripada kami lebih dekat dia daripada urat nadinya. Padahal urat nadi kita sudah ada di tubuh kita. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat. Nah, ini menunjukkan bagaimana dekatnya, ya, hal tersebut. Nanti kita jelaskan. Wan naru mithlu dzalika, dan neraka seperti itu juga. Maksudnya seperti itu, lebih dekat bagi seseorang dari apanya? Tali sandalnya. Wan naru mithlu dzalika. Kemudian rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mada tawthiquhu wa syarhuhu, telah lewat tawthik penjelasan hadisnya dan syarahnya di nomor 105 di bab Al-Mujahadah. Ya, kaitannya dengan bab Al-Mujahadah ini mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu nih. Udah lama, Bapak udah lupa. Kaitan dengan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW ingin menjelaskan tentang bahwasanya surga tersebut lebih dekat kepada diri seseorang daripada tali sendalnya. Syirakun na'al. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan
Tali sendal yang dimaksudkan, yang dijadikan umpama padanya di sini, kaitan dengan kedekatannya itu adalah karena manusia li'annal insan labisu na'lahu. Karena orang itu menggunakan sandalnya. Karena seorang itu menggunakan sandal, ya, dan lebih mudah untuk memberikan kedekatannya dengan seseorang yang biasa dia pakai. Fal jannatu aqrabu ila ahadina min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya, yang dimana artinya li'annaha rubama tahsulu lil insan bi kalimatin wahidah. Maksudnya saking dekatnya itu, bisa saja orang masuk surga hanya dengan satu ucapan. Saking dekatnya itu bisa saja orang masuk surga hanya dengan satu ucapan aja. Ya, enggak usah banyak-banyak. Satu ucapan saja. Wan naru mithlu dzalika, dan neraka juga seperti itu, yang dimana juga rubama tahdutsun nar, ya, di mana bisa jadi orang itu masuk ke dalam api neraka bisa babi kalimatin yaquluha qailun, yang diucapkan oleh seseorang. Satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang bisa dia masuk ke dalam neraka gara-gara itu. Saking dekatnya. Ya, kita kalau sudah dekat tinggal sedikit aja, misalnya orang dalam menimbang sesuatu, setetes bisa memberikan pengaruh. Ya, setetes itu bisa memberikan pengaruh dari berat sesuatu. Misalnya, jadi saking dekatnya itu bisa masuk dengan satu ucapan dan bisa masuk neraka dengan hanya satu ucapan. Ya, dan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Seseorang bisa jadi dia mengucapkan suatu kalimat. Ya, dia mengucapkan suatu kalimat ma yatabayyanu fiha, yang kalimat itu dia tidak jelas padanya, mengucapkan suatu kalimat yang tidak pasti padanya, yahwi biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, yang bisa menyebabkan dia itu bisa dilemparkan, dimasukkan ke dalam surga yang, ya, antara yang lebih jauh antara timur dan barat, karena sebab satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Ya, dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Seseorang itu mengucapkan suatu kalimat, la yara biha ba'san. Dia merasa enggak apa-apa, omongannya enggak masalah gitu. Biasa aja, ya, yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Malah menyebabkan dia masuk neraka 70 tahun lamanya. Gara-gara suatu ucapan. Ya, 70 sana, 70 tahun bisa babi kalimatin wahidah, hanya karena satu ucapan saja. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan sanadnya sahih. Hanya dengan satu ucapan saja orang bisa masuk neraka gara-gara sebab itu. Ya, makanya dikatakan seorang ketika ya mengucapkan sesuatu, hati-hati. Bisa jadi ucapannya tersebut bisa mematahkan semangat seseorang, ya, bisa menyebabkan seorang itu, ya, karena satu ucapan bisa menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini penyebabnya besar. Ya, di mana seorang misalnya diungkapkan dengan satu kalimat, salah seorang yang lewat, kata beliau, mithlu ar-rajul alladhi kana yamurru ala sahibi ma'siyatin fayanhahu wa yuzjiruhu. Ada orang yang melewati pelaku maksiat, mungkin minum, merokok, apalah pelaku maksiat. Dilarang dia melakukan maksiat itu, ya, dilarang dia. Maka manakala dia sudah ngelarang terus, masih juga begitu, larang lagi, gitu lagi. Falamma ta'iba, manakala orang itu sudah lelah, ya, ngelarang, maka dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu. Allah enggak akan ngampunin dia. Ya, ini ungkapannya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadis ini riwayat Imam Muslim, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang berani meninggikan, menyombongkan diri atasku dan mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa si fulan, wa ahbattu amalak, dan aku telah menghancurkan, menghapuskan amalanmu semuanya,
qala Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini mengatakan, ya takallama bi kalimatin ubiqad dunyahu wa akhiratah. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, hancur dunia dan akhiratnya. Hanya satu ucapan. Maka jangan pernah kita, sering kita bilang itu, bahkan ketika pembahasan dakwah berulang kali pembahasan itu. Jangan pernah mata kita melihat pelaku maksiat dengan pandangan yang remeh. Ya, maksudnya pandangan remeh, pandangan menghinakan. Dan itu Syekh Abdul Razak sampai membawakan satu hadis yang tentang anak muda yang minta izin berzina. Ya, mungkin Bapak ingat itu, anak muda yang minta izin berzina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ata'dzanuni bizina? Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan ku berzina? Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu ridha enggak hal itu untuk dilakukan bila dilakukan kepada adikmu, kepada anakmu, kepada ibumu? Dia mengatakan tidak, orang juga tidak suka dengan itu. Poin yang diambil oleh para ulama di situ, Rasulullah tidak mengatakan, membentak dia, kamu ini kurang ajar. Saya Nabi kau minta izin berzina, kamu tahu haram, gitu loh maksudnya. Tidak dibentak dia ketika dia mengucapkan itu. Kalau seandainya terjadi, bisa jadi dia putus asa. Maka siapapun pelaku maksiat di depan kita, mungkin dia pelaku riba, mungkin ini, jangan pernah kita memandang dengan pandangan yang remeh. Nasihatin iya. Kewajiban kita menasihatin dia, tapi jangan pernah apalagi sampai mengatakan, wah, Allah enggak akan ngampuni dosa dia itu. Ini kalau gini terus ini, udah dikasih riba pinjol, dilunasin pinjolnya, pinjol lagi, dilunasin lagi, udah tahu riba pinjol lagi. Orang ini enggak diampuni dosanya nih. Bahaya itu. Bisa jadi suatu saat di akhir hayat dia tobat. Ya. Jadi mengkultuskan, mengatakan sesuatu itu benar-benar hati-hati. Dan hadisnya itu sahih. Ya, riwayat Imam Muslim. Jadi hati-hati dengan ucapan kita yang bisa jadi dengan sebab itu kita masuk neraka. Ya, bisa jadi dengan sebab tersebut. Makanya dikatakan, ya, sampai salah seorang di hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau Bapak masih ingat, ya, sampai ketika kuffa alaika hadza, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, jagalah dirimu ini. Kemudian Rasulullah menunjuk dengan telunjuknya, dalam riwayat memegang dengan tangannya, lidahnya, kuffa alaika hadza. Ya, jaga olehmu ini, kata Nabi SAW. Kemudian yang terjadi apa? Manakala ditunjuk, sahabat bertanya mengatakan, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan apa yang kita omongkan? Rasulullah mengatakan, thaqilat ka ummuk. Itu bahasa teguran bagi seorang yang pada waktu itu, thaqilat ka ummuk. Ya. Kemudian Rasulullah kemudian mulai menjelaskan kepada para sahabatnya ketika mengingatkan tentang lisan ini. Ya. Bukankah seorang itu akan diazab nanti dengan hasaidu alsinatihim? Hasaid, kalau Bapak bahasa hasaid itu hasil panen. Ya, dikatakan biasa orang menanam sesuatu kemudian memanennya. Dan orang itu masuk neraka itu ala hasaid alsinatihim, karena sebab lidah mereka. Ya, di sini yang disebutkan yang paling cepat itu adalah karena sebab lisan. Makanya diingatkan, baik dari Profesor Dr. Khalid Usman As-Sabat juga mengingatkan tentang itu, karena dekatnya sorga dan neraka seorang itu lebih dekat daripada tali sendalnya, karena hanya dengan satu omongan aja bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Ya, bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Oleh karena itu yang wajib bagi seseorang, ya, adalah dia menjaga dirinya. Ya, dia menjaga dirinya. Ya, untuk jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan dia. Apalagi di zaman fitnah kita sekarang. Para ulama sampai menunjukkan tentang ini, sudah lama kali. Karena sering saya bilang pembahasan sudah sekian tahun, karena saya ingat pembahasan itu sekitar 2011 kita mulai. Yaitu di mana bila terjadi zaman fitnah. Ya, di antara cirinya salah satu. Ya, salah satu aja, nanti poinnya kalau pembahasan itu terjadi. Ada gitu. Salah satu zaman fitnah itu cirinya adalah seorang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. Susah untuk dia membedakannya. Ya, antara nyogok dan uang administrasi kadang-kadang bingung. Ya, mungkin begitulah ya.
Nah, ini membedakannya itu berat. Oleh karena itu, pada masa kita sekarang ini adalah di antara para ulama mengatakan di antara untuk menjaga diri dari fitnah adalah ada hadis Nabi SAW, saya lupa kalau nggak salah di Sahihul Jami' tempatnya, beliau mengatakan untuk selamat dari fitnah itu adalah tetap di rumah. Dalam penjelasan para ulama yang lain, tetap dia belajar, ya mau dimanapun, ya tetap dia dia belajar menuntut ilmu, karena pada waktu zaman fitnah ini orang bisa saja ngomong. Coba saja, contoh gampang aja. Bapak ngelihat suatu video sekarang, dan saya nggak pernah tahu yang namanya AI zaman dulu ketika menjelaskan tentang ciri-ciri kiamat itu pada waktu masalah ini. AI saya bilang, AI gitu ya. Ya, yang intelijen yang kecerdasan itu. Nggak pernah kita tahu. Tapi begitu kita melihat suatu video, kita langsung bisa menghukumi dan menghujat, menuduh orang, bahkan memposting orang, bahkan mengomentari dengan yang tidak benar. Tanggung jawab sampai hari kiamat itu. Bisa jadi kita semua kena. Contohnya misalnya, sekedar contoh walaupun saya nggak sebut namanya, yang orang mengatakan apa? Guru adalah beban negara. Bapak sering dengar mungkin kalimat itu kan? Guru adalah beban negara. Ternyata orangnya itu nggak pernah ngomong sedikit pun mengatakan itu. Kalau dia tidak ridho, dia tuntut seluruh orang yang pernah menghujat dia, membuat postingan-postingan video yang nyinyir dia, kemudian akan dituntut nanti pada hari kiamat. Gimana kalau kita nanti dituntut padahal kita di sini? Kan ngeri kan? Itu zaman sekarang itu tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang kreditan, kata orang sekarang. Yang asli itu tidak bisa kadang, mana yang asli, mana yang palsu, orang kadang-kadang bisa dirubah. Ya, omongannya. Makanya zaman sekarang itu sering saya mengatakan, makanya pernah ya, kadang-kadang kajian itu saya minta kalau bisa langsung, enggak usah di video-video, pernah saya bilang gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang orang zaman suka potong-potong video untuk masalah tertentu. Ya, masalah ini potong sedikit, kemudian sampaikan ini, kemudian tidak membawakan ya secara sempurna, hanya menyebabkan narasi yang ini. Hanya kita ngomentarin. Oh iya itu, padahal tidak seperti itu. Ya, ini bahayanya. Jadi omongan ini, satu ucapan ini bisa menyebabkan orang masuk neraka gara-gara itu. Ya gara-gara satu omongan itu. Makanya jaga lidah kita sebaik-baiknya. Satu itu pada perkataan yang pertama kali, karena omongannya yang paling cepat. Yang kedua, pada perbuatan seorang masuk surga gara-gara perbuatan yang sepele. Ya, kalau pada lisan yang tadi cepat banget, Allah nggak ngampuni dosa dia. Ya orang pezina, pelacur, pemabuk kayak begitu, bagaimana Allah akan ampuni dia? Misalnya, jangan salah. Ya, seorang pelacur yang dimana masuk surga gara-gara apa? Yang dia dalam hadis itu ada dua riwayat dan dua-duanya sahih. Bapak bisa cek. Salah satu mengatakan seorang laki-laki yang kemudian melewati dan menjumpai anjing yang sedang kehausan, kemudian dia turun mengambilkan air itu dengan sepatu dia dan kasih dia minum, dia masuk surga gara-gara itu. Ada yang hadis yang lain, seorang pelacur perempuan yang kesiangan kemudian menjumpai, dan dua hadis yang sahih. Ya ceritanya sama. Kalau Bapak jumpai nanti sama aja. Jadi ketika itu dia menjumpai kalbu yanbah. Mulai dia melihat anjing itu dia menggonggong, kemudian dia mengeluarkan lidahnya karena kehausan, si perempuan ambilin itu air kemudian kasih minum. Diampuni dosanya gara-gara itu perbuatan. Enggak ngomong, "Jeng, kamu haus ya?" Enggak ada gitu kan. Langsung ambilin kasih minum, masuk surga gara-gara tersebut. Ya, yang dimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya si perempuan ini sakatil kalbu bi khiffiha, kasih anjing minum dengan sepatunya, masuk surga gara-gara itu. Allah ampuni dosa-dosanya itu. Ya, yang Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang melihat suatu dosa. Mungkin Allah melihat bagaimana ketulusan hatinya. Seorang laki-laki, warrajul ladzi qata'al ghasna an tariqil muslimin, seorang laki-laki yang memotong pohon gininya tuh, dahan ya.
Dan dari jalan kaum muslimin yang mengganggu orang yang lewat di situ, ya, kemudian ya Gusni Syaukin yang masuk surga gara-gara itu. Hadisnya sudah lewat kita. Jadi seorang itu dia melihat ini ganggu orang di jalan ini. Disingkirin yang ganggu di jalan itu, masuk surga gara-gara itu. Ya, berarti sebaliknya, membuat gangguan di jalan seperti orang-orang yang sengaja cari nafkah dengan nebar paku di jalan. Ya, itu bagaimana dosanya coba? Ya, bisa jadi orang-orang yang keburu untuk pergi, pecah bannya di jalan gara-gara dia tidak orang ke rumah sakit bisa terlambat. Waliyadzubillah. Ini mengerjakan amalan yang sedikit bisa jadi itu pahalanya sangat besar. Contoh yang lain, seorang perempuan yang dimana dia itu ya memberikan sedekah hanya dengan memberikan sedekah hanya dengan perkara yang sedikit. Itu di dalam tafsir surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa tuh beratnya? Dzarrah itu para ulama mengatakan an-namlatus saghira, naml itu semut yang sangat kecil. Nanti di tafsir Syekh Utsaimin Bapak jumpai. Ada mengatakan sekecil atom gitu. Semut yang sangat kecil, berapa beratnya coba? Ya. Tapi sekecil apapun perbuatan baik itu jangan sampai dientengkan. Bisa jadi itu penyebab kita masuk surga. Jangan pernah dientengkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda di awal kitab Riyadhus Shalihin ada hadis beberapa tentang anjuran untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antaranya adalah la yahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan seorang itu meremehkan perbuatan baik itu walaupun sedikit. Bahkan sampai-sampai walau antal ka akhaka biwajhin talib. Walaupun seandainya kamu hanya berjumpa dengan kawanmu dengan wajah yang tersenyum. Jangan pernah remehkan. Ya, sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ya, kalau kamu masak perbanyak kuahnya agar bisa dirasakan oleh tetangga yang lain. Begitulah bagaimana kondisi yang terjadi bagi seseorang yang bisa dia masuk surga, bisa dia masuk neraka hanya karena suatu ucapan yang dia ucapkan atau perbuatan yang dia lakukan. Itulah penjelasan daripada hadis ini. Kaitannya dengan seorang itu ya sangat dekat dengan surga, lebih dekat dia lebih dekat surga itu lebih dekat kepada dia daripada tali sandalnya. Lebih dekat dia. Begitu juga neraka lebih dekat kepada dia daripada tali sandalnya. Berikutnya, itulah kaitannya dengan itu. Makanya usahakan kita lihat bagaimana lidah kita ini berkata-kata. Jangan sampai nanti kemudian menyebabkan kita tergelincir dengannya di neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini beberapa penjelasan hadis kaitannya dengan masalah ini. Begitu juga ada contoh yang lain karena kaitan dengan dekatnya itu. Dakhalat imra'atun an-nara, seorang perempuan masuk neraka fi hirratin habasatha, pada kucing yang dia penjarakan, yang dia kurung. Tidak dilepas makan yang ciptaan Allah, yang rumput atau apa. Kalau dilepas terserah dia mau makan apa saja. Ya, tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka gara-gara itu. Ya. Jadi intinya adalah hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya surga ini sangat dekat, tinggal kita bagaimana ya berusaha semaksimal mungkin mencarinya, begitu juga dengan neraka semaksimal mungkin untuk menjauhinya karena sangat dekatnya. Ya. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-445 ini. Yang pertama, ketaatan itu menghantarkan seseorang ke dalam surga. Dan kemaksiatan itu mendekatkan kepada neraka. Ketaatan itu menghantarkan seseorang kepada surga, dan maksiat itu mendekatkan kepada neraka. Syuruk sebentar lagi ya. Belum syuruk. Yang kedua, ketaatan dan kemaksiatan itu qad takunu fi aisaril asya',
Ketaatan dan kemaksiatan itu bisa jadi pada perkara yang sangat mudah. Ketaatan dan kemaksiatan itu bisa jadi qad takunu fi aisaril asya, pada perkara yang sangat gampang, sangat mudah. Fayambagi 'alal mar'i an la yazhada fi qalilin minal khair. Maka sepatutnya bagi seorang hamba, bagi seseorang, agar jangan dia itu merasa kecil pada suatu kebaikan, ya, an ya'tihi, untuk dia lakukan. Jangan sampai dia merasa terlalu sedikit ini. Ya, kalau cuma bersedekah dengan 1 rial di kita di tempat sedekah misalnya, terlalu sedikit sekali. Jangan pernah kita remehkan yang sedikit itu. 1 rial di sini bisa dapat nasi kucing di Surabaya, ya, di Jogja. Nasi kucing kan? Nasi kucing, ya, 4,5 gitu kan. Jangan pernah kita remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Jangan pernah. Begitu juga wala fi qalilin minasyarri an yajtanibahu. Jangan sampai juga dia remehkan suatu perbuatan kecil dari keburukan untuk ditinggalkan. Paling cuma ini sedikit doang kok. Ya, bahkan sampai menyebabkan orang itu tersinggung, itu bahaya. Ya, hati-hati. Ya, jadi keburukan itu walaupun sangat sedikit pun dia harus tinggalkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ya, tahsilul jannati sahlun idza sahhal qasd. Mendapatkan surga itu gampang. Ya, bila, ya, dikatakan bila tujuannya itu benar. Mendapatkan surga itu mudah, sahlun, saya mengatakan bahasa gampang, mudah. Ya, apabila tujuannya itu benar. Ya, dan dia mengerjakan amal saleh. Ya, dalam segala tindakan kita bisa terjadi pahala. Ya, dalam semua tindakan kita bisa terjadi pahala. Maka dikatakan mendapatkan surga itu mudah. Ya, pada pembahasan yang lalu pernah kita sebutkan, kan sungguh aneh orang bisa masuk neraka yang cuma dosa dikali 1 dengan pahala yang dikali 10 sampai 700 kali lipat tidak terhingga. Kok bisa lebih sedikit? Perbandingannya 100 berbanding 1. Ya, 99 masuk neraka, 1 masuk surga. Ya, padahal kan kalau dari sisi matematika enggak masuk akal. Ya, harusnya yang lebih banyak masuk surga yang perkaliannya sampai 700 kali lipat. Tapi kenapa yang 1 ini perkalian 1 kali 1 sama dengan 1? Nah, gitu kan? Ya, itu yang lebih banyak. Kalau ini 1 kali 1 sama dengan 10, sama dengan 100, sama dengan 700 sedekah, sama dengan tidak terhingga pahala sabar, pahala puasa. Ya, tapi kok sedikit? Nah, inilah yang dilihat. Bagaimana seorang itu bisa mendapatkan surga dengan mudah kalau tujuannya benar. Sampai Rasulullah mengatakan hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang diberikan di mulut istrinya. Ya, sampai ada orang yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, semuanya bernilai ibadah dan pahala. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, ya, ketika sahabat itu nanya tentang hal itu, kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Kalau hal itu diletakkan pada yang haram, ya, apakah dia dapat dosa? Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala. Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Seorang datang ke istrinya dapat pahala. Makanya kalau niatnya jelas, benar, semua tindakan dia pahala. Bapak pergi ke kantor siap-siap dari jam 4 udah mulai kerja. Niatnya apa dulu? Ya, kalau cuma hanya sekedar mencari duit, ya hilang begitu saja nanti. Duit didapat, habis dimakan, ya. Tapi kalau niatnya baik untuk menafkahi istri, melaksanakan kewajiban sebagai suami, menyekolahkan anak dan semuanya, niatnya baik dan disedekahkan mungkin kepada orang fakir miskin, jompo sejenisnya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semuanya yang kita lakukan ini menjadi pahala. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Saya pikir kita bisa masuk di hadis atau bab yang baru, bab yang 54 ternyata tidak bisa. Bab yang ke-54 yaitu nanti pekan depan insyaallah, babu fadlil buka min khasyatillah. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menangis karena takut kepada Allah. Jadi nanti kita sebutkan macam-macam menangis. Ya, ada orang yang di sini disebutkan ada beberapa, ada orang yang menangis
karena bahagia. Jadi masing-masing ada orang nangis itu karena bahagia luar biasa, nangis dia. Ada orang nangis karena ketakutan, ya, karena takut dia bisa nangis. Ada orang nangis karena kesakitan, ya. Ada orang nangis karena rindu, ya, LDR terlalu lama, ya, misalnya rindu gitu. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita lakukan di masa fitnah adalah, ya, sekarang ini sudah banyak masa fitnah. Tetap, ya, saya bukan mengatakan Bapak tetap ke kajian saya, enggak. Mau silahkan di kajian mana saja, tetap belajar. Karena itu yang ditegaskan oleh para ulama, di zaman fitnah itu banyaknya NATO. Ya, no action, talking only. Ya, banyaknya NATO. Ya, jadi cuma ngomong, ya, tidak ada aksinya. Jadi kadang-kadang orang ngomong di media semua, padahal entah dia berbuat apa juga. Sering saya bilang orang yang suka mengkritik pemerintah, padas-padas kritikannya. Anda sudah buat apa untuk negara? Sudah berdoa enggak minimal ketika sujud misalnya? Nah, itulah yang sekarang. Zaman fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan untuk selalu bisa di atas jalan kebenaran sampai kita meninggal dunia. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.